wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Ningsih dengan NIM 2017-05-1028 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran politik Islam kelas. Islam menawarkan petunjuk kehidupan praktis, sama banyaknya dengan tuntutan kehidupan spiritual. Bila kita menilik kembali ke masyarakat yang Nabi Muhammad dirikan ketika beliau berada di Madinah atau di Mekah, atau bila kita melihat ke masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai kepada masa dinasti Utsmaniyah, dengan sangat jelas kita dapat melihat bahwa politik selalu dihubungkan dan bergandengan dengan ajaran agama. Sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang 15 abad menurun pada ahli dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik hingga tahun 1250 Masehi, pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan modern 1800 sampai sekarang. Sejauh ini, pemikiran dan dinamika politik ini memperlihatkan sebuah upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merumuskan hubungan Islam dan politik ketatanegaraan. Para tokoh ulama dan pemikir Islam tersebut merumuskan pemikiran tersebut sesuai dengan latar belakang sosial politik dan budaya yang mereka hadapi. Pada masa klasik, yakni sejak abad ke-8 hingga ke-15, para penulis yang menggeluti tema politik cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. Di sini saya akan membahas ketiga pemikiran tersebut. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti sebagai bentuk tindakan, cara hidup, watak, disposisi positif, dan akhlak. Semua tindakan dapat diteliti mengenai tujuannya dan apa yang membuat manusia dapat melakukan hal tersebut, bagaimana yang mengatur, memelihara tindakan dengan cara yang baik dapat diteliti. Karya-karyanya yang terkait dengan ilmu politik ialah Asia Al-Madaniyah dan Arah Al-Madinah. Al-Fadilah, menurut dia ada dua kualitas, yakni negara utama Al-Madinah Al-Fadilah dan negara bukan utama. Dalam struktur ilmu Al-Farabi menempatkan ilmu politik sebagai sebagian daripada ilmu praktik. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi tema, konten keilmuan dan tujuan ilmu politik, maka ilmu ini memiliki pengertian sebagai seni untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui kerjasama antara warga negara, kota ataupun desa. Ada 3 karya utama Al-Farabi yang memiliki kaitan langsung dengan tema politik: Kitab Al-Madinah Al-Fadilah, Kitab Al-Siyah Al-Madiniyah, Kitab Al-Milad Al-Fadilah, Nushuz Al-Madini. Sementara karyanya mengenai konsep kebahagiaan berjudul Tahsil As-Sadah. Kitab Al-Madinah Al-Failah merupakan salah satu karya Al-Farabi yang paling komplit dan paling penting dibanding dengan 3 karya yang lainnya. Al-Mawardi. Sekilas, Al-Mawardi memiliki kesamaan dengan Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi yang berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Tapi yang membedakan dengan 3 tokoh di atas adalah Al-Mawardi memasukkan agama dalam teori. Menurut Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan 6 sendi utama. Yang pertama, agama yang dihayati. Yang kedua, penguasa yang berwibawa. Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Keempat, keamanan yang merata. Kelima, kesuburan tanah yang berkesinambung. Yang keenam, harapan kelangsungan hidup. Imamah. Yang dimaksud oleh Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara. Dan dengan demikian, Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya,
Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti atau khalifah Nabi untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam pandangan Mawardi, lembaga imamah memiliki tugas dan tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan syariat berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan sesuatu yang menjadi ijma oleh generasi awal umat Islam atau salaf. Yang kedua, melaksanakan kepastian hukum di antara oknum-oknum yang berselisih atau berperkara dan mewujudkan keadilan secara merata antara penganiayaan dan yang dianiaya. Yang ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar memiliki kemerdekaan jiwa dan harta mereka. Yang keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Yang kelima, mengonsolidasi kekuatan untuk melawan musuh. Yang keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. Yang ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut ketentuan syariat, nas, dan istihad. Yang kedelapan, mengatur pemanfaatan harta bait al-mal secara efektif. Yang kesembilan, memiliki nasihat dan pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang terpercaya. Yang kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah bersama kepala negara harus langsung menangani dan meneliti keadilan sesungguhnya. Ibnu Khaldun terkait persoalan politik kenegaraan, dia berpendapat agama adalah faktor penting yang dapat menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Agama pun mesti menjadi penggerak solidaritas sosial. Dia juga mengajukan tesis tentang 5 fase perkembangan negara, yakni sejak awal kebangkitan hingga kehancuran. Patut diduga pemikirannya ini tak lepas dari pengalamannya diburu rezim yang otoritatif. Mahakarya Ibnu Khaldun, Mukadimah, dipandang oleh banyak sarjana sebagai sebuah mahakarya ilmu sosiologi terbesar yang pernah ada. Melalui buku tersebut, Ibnu Khaldun telah meletakkan untuk pertama kalinya fondasi-fondasi metodologi ilmu sosial atau sosiologi yang kita kenal saat ini jauh sebelum Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak ilmu sosiologi modern. Ibnu Khaldun terkenal dengan teori asabiyah, yaitu adanya persamaan kepentingan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan tertentu, menyebabkan orang bergabung dan bersatu dalam kelompoknya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Asabiyah muncul karena 4 sebab, yakni yang pertama ikatan darah atau keturunan dan kerabat. Yang kedua, ikatan perjanjian atau persekutuan. Yang ketiga, ikatan yang timbul karena hubungan perlindungan dengan yang dilindungi, karena bergabungnya seseorang atau sekelompok dengan kelompok lain, dan menyatakan loyal terhadap kelompok yang melindunginya. Yang keempat, ikatan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.